pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa lagi dalam Rehat hari Rabu 16 September 2020. Tentu saya selalu berharap bahwa kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dan diberikan kelimpahan, kekuatan, kesehatan, hikmat daripadanya. Dan oleh karena itu saudara-saudara, mari saya mengajak kita memuji Tuhan. Kita meluangkan waktu sejenak untuk memuliakan Dia dalam saat rehat ini. Kita akan membaca firman-Nya. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Tak putus-putusnya kami selalu menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Karena Engkaulah yang layak kami muliakan dalam hidup ini. Kami yakin apa yang boleh kami nikmati, ini semua adalah karena anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Dan biarlah kasih pemeliharaan-Mu ini terus melingkupi kami, sehingga kami tetap menjadi alat Tuhan dalam segala keberadaan kami. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan bekerja dalam hati kami, agar firman ini dapat kami pahami dengan baik. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 2 pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat pertama sampai 5 di bawah judul Elia naik ke sorga. Demikian sabda firman-Nya. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elisa kepadanya, Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah mendengar serta mau membaca, bahkan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, tema yang diberikan kepada kita ini adalah kesetiaan. Kesetiaan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, salah satu karakter yang sangat sulit ditemukan dalam diri manusia itu adalah menemukan apa yang dinamakan kesetiaannya. Dan tidak jarang saudara-saudara, orang yang setia itu baru bisa kita temukan ketika ia sungguh-sungguh mendapatkan apa yang dinamakan sebuah imbalan, upah. Orang mau setia asal ada upah. Jarang sekali orang mau setia ketika apa yang diharapkannya itu tidak menjadi sebuah kenyataan. Begitulah gambaran sebuah kondisi dunia. Seringkali apa yang kita harapkan itu tidak pernah kita temukan. Nah, renungan kita pada hari ini membahas tentang sebuah apa yang dinamakan kesetiaan itu. Kata setia itu adalah sesuatu yang sangat-sangat indah sekali untuk kita pahami.
Karena kesetiaan itu adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Mengapa? Karena kesetiaan itu adalah bagian yang mengingatkan tentang karakter ilahi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudara, tidak henti-hentinya firman Tuhan selalu mengajak saudara dan saya untuk membangun sebuah apa yang dinamakan kesetiaan itu. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita itu adalah setia. Dengan kata itu kita diingatkan bahwa untuk menjadi orang yang setia itu tidak mudah. Bahkan firman Tuhan menyatakan bahwa orang yang setia itu sukar didapatkan. Sebab kesetiaan itu, saudara-saudara tahu, tidak terbentuk dengan sendirinya. Dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat melalui proses ujian dan waktu. Nah, bagian firman Tuhan pada pagi ini bercerita tentang seorang yang dinamakan Elisa, yang begitu setia, baik di pandangan Tuhan maupun di pandangan tuannya, yaitu Nabi Elia. Apa yang diceritakan dalam bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, adalah sebuah perjalanan sebelum Nabi Elia terangkat ke surga. Nah, pertanyaan yang ada, di mana letak kesetiaan itu dilihat di dalam diri seorang Elisa? Apa yang digambarkan dalam firman Tuhan ini adalah ketika Elia disuruh oleh Allah, baik ke Betel maupun juga ke tempat yang lain, ke Gilgal, itu semua adalah sebuah tentu di mana Allah menyuruh mempersiapkan diri bagi Elia. Namun Elia menyuruh Elisa ini untuk tinggal saja, tidak usah ikut, karena ini adalah persiapan Elia untuk terangkat ke surga. Tapi sebuah komitmen yang dinyatakan oleh Elisa kepada Elia ini, bahwa ia bukan sekadar seorang murid yang setia, tapi dia juga sungguh-sungguh mencintai tuannya, yaitu Nabi Elia, sampai akhir perjalanan pelayanannya. Luar biasa kalau kita lihat, kalau kita mau sungguh-sungguh memahami apa yang dilakukan. Karena itu saudara-saudara, ungkapan Elisa itu luar biasa. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 2 dan 4 mengungkapkan masalah ini, mengingatkan kepada kita tentang betapa pentingnya kesetiaan itu bukan diukur dari seberapa lama kita sudah kenal seseorang, tetapi seberapa besar kedekatan kita secara pribadi dalam sebuah relasi yang sungguh-sungguh menyatukan ikatan emosional kita. Nah, tentu kesetiaan ini sungguh-sungguh membuahkan hasil bagi setiap orang, baik Elisa maupun saudara dan saya. Sebagai pelayan Tuhan di dalam kehidupan kita masa kini, kita sungguh-sungguh diharapkan oleh Tuhan agar kita membutuhkan apa yang dinamakan kesetiaan. Agar kesetiaan itu menjadi sesuatu yang membangun keberadaan kita untuk semakin memuliakan Tuhan, supaya kita semakin berkenan kepadanya. Tetapi juga kesetiaan itu adalah bentuk atau proses untuk saudara dan saya menjadi seorang pribadi yang beda dengan orang-orang lain. Itu sebabnya mempertahankan kesetiaan sampai akhir hidup kita itu, ini adalah sebuah perjuangan. Perjuangan yang tidak pernah berhenti, dan perjuangan yang selalu di dalamnya harus diwarnai untuk kemuliaan Tuhan. Karena itulah saya berharap, firman Tuhan juga ini berharap agar saudara dan saya, sekalipun dalam perjalanan kita ada banyak tantangan, tapi tetaplah setia. Karena kesetiaan itu akan membuahkan sesuatu yang indah bagi seorang yang sungguh taat kepada Sang Bapa itu sendiri. Mari saudara-saudara, kita tetap setia di dalam kasih Tuhan. Selamat pagi,
Selamat beraktivitas. Saudara-saudaraku, mari kita angkat pujian. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian dari pujian Ku Tetap Setia. Mari kita satukan hati kita di dalam doa penutup. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua waktu kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami teringat dan diingatkan oleh firman-Mu untuk tetap berlaku setia di dalam kehidupan kami, dalam mengangkat segala apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajarlah kami untuk memiliki sebuah karakter hidup seperti Elisa yang begitu setia kepada tuannya, yaitu Nabi Elia. Kami percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Elisa ini adalah sebuah penggambaran yang sungguh-sungguh ia mampu memperlihatkan bagaimana kepentingan demi Tuhan dan demi tuannya harus mengalahkan kepentingan pribadinya. Kami berdoa Tuhan terus menjaga kami, memberkati kami, agar kami tetap juga menjadi sosok yang setia dalam kata dan perbuatan kami. Kami menyerahkan seluruh perjalanan aktivitas kami hari ini, dan biarlah Tuhan sendiri tetap berada di dalamnya. Jauhkan kami dari semua mara bahaya, gangguan, dan penyakit. Berkati rumah tangga kami, berkati pribadi kami lepas pribadi, bahkan berkati semua rencana-rencana kami ke depan. Kami selalu rindu Tuhanlah yang menjadi penopang hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, dan kami tidak henti-hentinya berdoa untuk sebuah pergumulan bangsa dan negara kami, bahkan dunia, tentang corona ini. Biarlah corona ini dapat berlalu dengan cepat, dan kondisi kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini kembali normal.
Ampuni salah dosa kami Tuhan, dengar doa ini karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati saudara sekalian.